Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Para pemirsa yang kami hormati, bersyukur di hadapan Allah pada saat ini kita semua masih diberikan satu kenikmatan sehat panjang umur sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas di bulan puasa dengan tenang, sehat, berbarokah dan bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang kami hormati, di dalam kehidupan manusia sehari-hari ini yang paling diharapkan adalah kehidupan bahagia, segala sesuatunya sukses tanpa ekses. Kalau kita menginginkan hidup bahagia dan sukses tanpa ekses, itu sebetulnya konsepnya mudah sekali. Apa itu Pak Ustadz? Mungkin kalau kita itu punya kerepotan, mungkin kalau kita itu punya kebingungan, mungkin kita itu mempunyai satu masalah yang tidak terselesaikan. Mungkin boleh jadi kalau Demokrat itu ingin mendapatkan kursi yang banyak, ingin mendapatkan sambutan apresiasi dari masyarakat yang banyak, itu konsepnya hanya satu, apa? Bersedekahlah. Karena dengan sodako, ini as-sodako itu tanmu, sodako ini akan ditambahi, as-sodako itu lidafil bala, sodako ini akan bisa nolak bala. Akan tetapi manusia sekarang itu diberikan satu pengertian tentang kehidupan bahagia, malah dia itu memilih yang tidak bahagia. Nyatanya sekarang ada satu pengertian. Jadi tanda-tanda orang yang celaka, tanda-tanda orang yang bahaya itu ada 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'un khisalin minas saqawah, jumudul ain, wa qaswatul qalbi, wa tulul amal, hubbu dunya wa karahatul maut. Jadi tanda-tanda orang yang celaka itu ada 4. Apa Pak Ustaz? Yang pertama jumudul ain, matanya kering, tidak pernah menyesali akan noda dan dosa yang setiap hari dilakukan. Bangga bila melaksanakan kemaksiatan, kecewa kalau dia itu melakukan satu kebaikan. Jadi orang kalau sudah matanya kering, tidak pernah menyesali akan noda dan dosa yang setiap hari dilakukan, inilah pertanda orang ini hidupnya akan celaka. Bahkan tidak hanya celaka di dunia, bahkan celaka di alam akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda orang yang celaka yaitu qaswatul qalbi. Hatinya keras, suka menyepelekan terhadap orang lain, tidak mau menerima fatwa dari kiai, tidak menggubris apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi. Kadang-kadang dia mentang-mentang merasa unggul, mentang-mentang merasa gagah, kadang-kadang mentang-mentang merasa pandai. Padahal kita tahu manusia itu pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Kalau manusia itu sudah hatinya keras, menyepelekan terhadap orang lain, jangan harap manusia ini akan hidup bahagia. Ini yang kedua. Tanda-tanda orang yang celaka yang ketiga, ini yaitu watulul amal. Orang ini sering menghayal tentang kehidupan dunia. Hidup hanya berkata andai kata, jikalau, alangkah, dan lain sebagainya. Watulul amal, menghayal tentang kehidupan dunia. Tidak mau kerja keras, maunya hidupnya ingin mewah. Tidak mau kerja kasar, akhirnya apa? Dia itu menginginkan, yaitu hidup bahagia. Ini tidak ada jalan. Makanya kalau kita itu tahu, kalau kita tahu yang dibanggakan manusia itu belum tentu membahagiakan, yang dicintai manusia itu belum tentu abadi.
ternyata keindahan yang hanya dilihat oleh pandangan mata suatu saat pasti akan punah dan sirna lama-kelamaan ditelan masa. Tapi kalau keindahan yang dilihat oleh mata hati, insya Allah akan abadi, hidup sampai mati. Jadi kita jangan merasa kalau kita hanya menghayal, tidak ada ceritanya. Orang ingin minum air legen, kalau tidak kepelorot nang kita kelopo. Malam yarkabil akhwal lam yanabil amal. Barang siapa yang tidak mau mengendarai kesukaran, maka tidak akan menemukan cita-cita. Maka kami semua keluarga besar Demokrat berharap, ayo kalau Demokrat ini untuk tahun 2024 ini ingin menjadi pemenang pemilu, kita harus rawe-rawe rantas, malang-malang putung, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi kita itu jangan berebut benar. Kalau kita merasa benar, tidak ada benarnya. Tapi kalau kita berebut salah, insya Allah ini akan terjadi satu kebenaran. Ini, jadi ada 4. Yang pertama, mata kering, tidak pernah menyesali akan noda dan dosa yang setiap hari dilakukan. Dan yang ketiga, itu hatinya, yang kedua hatinya keras, menyepelekan terhadap orang, merasa benar dan merasa pandai. Dan yang ketiga, watulul amal, menghayal tentang kehidupan dunia. Jadi berhayal setiap hari, tidak mau kerja. Kata orang Banyuwangi, sengono cerita nile. Kadung wong iku mung bisa ngadokaken udan lebih udan ke langit. Kalau tidak mau kerja, tidak bisa. Ini. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu hubbud dunya wa karaatul maut. Orang ini hidup senang, yaitu bekerja, hubbud dunya wa karaatul maut, senang mencari dunia sampai dia itu hidup tidak memikirkan akan kematian. Kita jangan merasa bangga punya mobil mengkilat, rumah bertingkat. Semua ditanya oleh malaikat. Jika hidupnya tak pernah sholat, jika hidupnya kaya tidak pernah zakat, yakin orang tersebut besok di akhirat akan menyesal tanpa manfaat. Maka harapan saya, keluarga besar Demokrat, ayo kita bersama-sama masyarakat, kita ajak agar supaya masyarakat itu benar-benar simpati kepada Demokrat, sehingga Demokrat ini benar-benar rahmatan lil alamin untuk kepada semua umat. Hadirin, para pemirsa yang kami cintai, sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.